Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Lita dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai sistem operasional UMKM Kopi Rindumu. Observasi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses operasionalnya berjalan, menemukan hambatannya yang terjadi, serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan konsep manajemen operasional. Baik, di sini ada anggota kelompok kita, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Fajar Rubiansyah. Saya Pada Septiawan. Saya Pada Riyadi. Oke, baik, kita lanjut ke profil UMKM. Di sini profil singkatnya ada Kopi Rindumu ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner minuman. Berbeda dengan coffee shop pada umumnya. Kopi Rindumu ini menggunakan gerobak keliling sehingga lokasi berjualan itu selalu berubah-ubah sesuai penentuan kantor dari pusat. Harga produknya cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp5.000 hingga Rp12.000. Dan produk yang paling banyak diminati itu adalah banyak diminati pelanggan adalah jasmine, milk tea, dan coklat atau matcha. Di sini ada alur operasionalnya dari Kopi Rindumu, yaitu sistem operasional itu dimulai dari kantor pusat yang menyiapkan seluruh bahan bakunya. Kemudian operator mengambil bahan tersebut untuk penjualan di lokasi yang ditentukan oleh kantor. Setelah membuka lapak, operator menerima pesanan membuat minuman, menerima pembayaran, hingga akhirnya kembali ke kantor setelah stok habis atau jam kerja selesai. Seluruh proses tersebut dilakukan oleh satu orang operator. Dan di sini ada bahan input, proses, dan outputnya. Jika dianalisis menggunakan konsep input, proses output, maka input terdiri dari bahan baku, gerobak, peralatan, dan satu orang operator. Prosesnya dimulai dari pengambilan bahan, pelayanan, pelangganan, pembuatan minuman, hingga pembayaran. Sedangkan output yang dihasilkan adalah minuman siap saji dengan berbagai varian kopi maupun non-kopi. Di sini ada bottleneck operasionalnya. Dari hasil observasi, bottleneck itu utama terjadi pada saat jam sibuk, yaitu pagi ketika orang berangkat kerja dan sore ketika pulang kerja. Karena seluruh pekerjaan dilakukan oleh satu operator, proses pelayanan menjadi lebih lambat. Selain itu sering terjadi konflik ketika ada pelanggan yang meminta didahulukan sehingga mengganggu antrian yang sudah berjalan. Dan sini ada dampaknya, yaitu hambatan tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan. Pelanggan harus menunggu lebih lama sehingga sebagian berpotensi membatalkan pembelian. Selain itu, kapasitas produksi menjadi terbatas, yaitu sekitar 40-80 cup per hari. Di lokasi biasanya dan dapat mencapai lebih dari 100 cup jika berada di lokasi yang ramai. Dan di sini ada rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan itu berdasarkan hasil analisis kami memberikan 4 rekomendasi. Pertama, menambah operator pada lokasi yang ramai agar pekerja dapat dibagi. Kedua, menerapkan nomor antrian sehingga pelayanan lebih adil. Ketiga, mencatat data penjualan setiap lokasi agar penempatan gerobak lebih efektif. Dan yang terakhir itu yang keempat, memperbaiki sistem distribusi bahan baku agar operator dapat mulai berjualan lebih cepat. Terus selanjutnya ada rekomendasi admisi hasil perbaikan. Nah, apabila rekomendasi tersebut diterapkan, kapasitas pelayanan diperkirakan meningkat dari sekitar 12 hingga 15 cup per jam menjadi sekitar 20 hingga 25 cup per jam. Dengan demikian, potensi penjualan harian di lokasi yang ramai juga dapat meningkatkan hingga lebih dari 100 cup secara konsisten. Selanjutnya di sini ada hasil wawancaranya. Jadi kita bertiga itu melakukan wawancara kepada salah satu operator Kopi Rindumu. Yang di sini narasumbernya ada Bang Edo. Jadi di Bang Edo ini nyebutin kalau misalkan Kopi Rindumu ini dia ngasih tahu ke kita kalau dari ada range harganya ada di 8.000 sampai 12.000. Terus dia juga nyebutin sistem kerjanya dibagi menjadi 2 shift.
Terus juga Bang Edo juga bilang kalau lokasi jualnya itu berubah setiap hari tergantung dari kantornya gimana. Terus dia juga nyebutin kalau kendala utamanya itu dari penjualan ini ada mengatur prioritas pelanggannya. Dan juga dia juga bilang kalau misalkan penjualannya itu bisa sampai 40 sampai 100 ya kurang lebih per cup per hari tergantung dari lokasinya itu. Terus dari kesimpulannya itu, jadi Kopi Rindumu ini telah memiliki sistem operasional yang cukup baik karena sudah memiliki kantor pusat mengatur bahan baku, lokasi, dan jadwal kerja. Namun keterbatasan jumlah operator menjadi hambatan utama dalam proses pelayanan. Nah, dengan beberapa perbaikan sederhana seperti penambahan operator, sistem antrian, dan pencatatan data penjualan, UMKM ini memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan penjualan. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Arigatou gozaimasu.